soal ibu, Brando memang deket banget sama ibu dari dulu. Apa gimana? Iya, kalau soal masalah dekat, ya cuma dekat sama ibu sih Bang, memang. Gitu. Dari dulu. Jadi memang dari kecil sudah broken home, tinggal sama ibu, sudah gitu? Iya, tinggal sama ibu, sama nenek juga, orang tuanya ibu. Gitu. Gitu ya. Dengar-dengar dulu Brando pernah tinggal sama kakak. Kakak? Brando punya kakak? Kakak nggak pernah. Nggak. Saya yang pernah tinggal itu sama nenek, orang tua mama, sama ada kakek saya yang pendeta itu yang mensekolahkan saya, Bang. Brando tadi punya kakak? Punya kakak? Iya, kami ada 3 bersaudara, Bang. Aku paling kecil, 3-nya kami laki-laki. Nah, yang nomor 1 ada di Aceh Papak Barat, yang nomor 2 itu sudah mendiang juga, Bang. Oh, jadi tinggal 2 sekarang? Iya, tinggal kami 2. Nah, kakak yang di Aceh itu, waktu Brando juara, sempat telepon Brando atau Brando yang telepon kakak? Ngasih selamat atau gimana, Brando ngasih tahu? Oh iya, dia pun terkejut, Bang. Oh gitu? Iya, karena banyak orang, aku sejak masuk di TV ini orang baru tahu, Bang. Keluarga pun banyak pikirnya. Macam bilang tadi lah, Bang. Gitu ya, berarti sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang dulu mungkin meremehkan seorang Brando Mamana, sekarang jadi mendekat ke Brando semua. Istilahnya mereka ya lebih, rupanya si kawan ini bisa juga jadi manusia kayak gitu, Bang. Tapi yang mereka kemarin merasa mungkin tanpa tidak ada orang tua atau tidak ada yang memimpin dan sebagainya, mungkin dia tidak jadi apa-apa lagi kan, seperti itu. Nah, tapi saya punya selalu prinsip juga, Bang. Karena kan saya bilang tadi kan saya kan berkaitkan itu dengan selalu ke agama. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan, Bang, ini kan sebagian sharing kan. Ya. Ketika ada orang mengatakan, Tuhan, Allah, siapa itu yang berdosa? Dia bilang, orang tuanya kah atau nenek moyangnya? Sampai karena dia dari lahir sudah buta, dia bilang, ya kan? Tapi Allah mengatakan, Tuhan mengatakan, tidak ada yang berdosa dari orang tuanya ataupun itu nenek moyangnya, dia bilang. Tetapi dari orang buta inilah nanti menunjukkan bagaimana besarnya kebesaran Allah, bagaimana kebesarannya Tuhan. Dari orang buta inilah, dari melalui dia lah jadi orang bisa terberkati, dia bilang. Nah, saya menetapkan diri saya seperti itu juga, Bang. Tidak pernah saya mengeluhi diri saya merasa, wah, saya tidak punya ini, saya tidak punya orang tua. Mungkin dari hal yang saya ini, ya, bisa dari orang banyak, bisa melihat dari orang yang tidak memiliki apa-apa, dia bisa sampai jauh ke ajang nasional. Sampai seperti itu. Kan bahkan ada juga orang dari kecil sudah didukung orang tuanya, dibela diri, dikasih protein, banyak fasilitas yang dikasih, tapi belum tentu dia bisa meminjakkan kakinya di ajang One Pride MMA, Bang. Ya. Karena kita tahu untuk saat ini kan apa bela diri yang paling tertinggi, yang paling hits itu adalah One Pride. Seperti itu. Nah, yang saya tidak, yang cuman orang kampung yang tidak memiliki apa-apa, tapi bisa, ya mudah-mudahan bisa kawan-kawan yang lain melihat hal yang positifnya, seperti itu. Makanya seperti yang saya bilang tadi juga, carilah selalu hal yang positif agar kamu akan mendapatkan yang positif. Berarti gini, Brando, kesusahan dan kesedihan Brando di masa lalu dibayar sama Tuhan sekarang berarti, gitu ya? Secara nggak langsung. Iya, seperti itu, Bang. Jadi kalau selagi kita masih berserah sama Tuhan, kita memiliki prinsip, intinya kita punya tujuan juga, apa yang impian kita itu, apa yang harus kita raih agar bisa mendapat impian itu, saya rasa itu cukup untuk meraih segala sesuatunya, Bang. Terkadang kan orang banyak, dia tidak punya impian. Terkadang orang takut. Nah, saya juga punya 2 prinsip juga di hidup ini, Bang. Oke. Nah, dari firman Tuhan mengatakan, kalau isi di Alkitab itulah saya bilang di Bible, itu paling banyak itu terdapat kata-kata jangan menyerah, jangan takut, sama bersyukur. Kalau segala sesuatu yang kita tidak takutin dan kita syukurin, sudah aman. Ya. Nah, itu saya rasa, Bang, kalau untuk kehidupan, untuk apapun yang kita lakukan, dengan hal yang 2 hal ini tadi. Jangan takut dan tetap bersyukur, udahlah. Udah enak itu. Sama, di Islam juga gitu. Banyak kalimat-kalimat bersyukur yang memang harus disyukuri apapun yang terjadi, gitu. Maksudnya gitu loh. Betul, karena
dengan mensyukuri kita akan dapat lebih banyak nanti. Betul, Bang. Gitu ya. Itu dia. Karena kan abangku yang paling tua juga sudah ke Muslim. Karena dia kan nikahkan dengan orang Aceh. Oh gitu, ya. Nah, jadi kita banyak sharing-sharing juga gitu. Brando, ada pesan buat teman-teman yang pengen jadi atlet MMA khususnya mungkin di One Pride, ada pesan dari seorang Tiger Karo? Oke, dari saya pesan-pesan saya untuk yang pengen menjadi petarung sejati itu, intinya kita jangan takut, kembali lagi yang seperti saya bilang tadi, kita jangan takut. Setiap melangkah itu, setiap kita memilih suatu tindakan, itu semua ada risikonya. Nah, intinya kalau kita masih ada di dunia ini, selalu ada hal negatif dan positif. Bagaimana kita bisa untuk mengatakan ini negatif kalau tidak ada hal yang positif? Dan sebaliknya juga. Nah, intinya tetap selalu berjuang, lihat apa itu cita-cita kita, dari cita-cita kita itu apa yang dibutuhkan di cita-cita kita itu, kita mempersiapkannya. Yang paling utama itu di pertarungan ini adalah mental, baru fisik, baru teknik. Nah, baru menjadi sang juara yang sejati. Seperti itulah saya rasa, Bang. Gitu ya. Untuk yang mau menjadi petarung. Gitu ya. Mantap. Iya.